Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you today? I'm good, ma'am. How are you? Okay, thank you, I'm fine. And then, for today, we will discuss about song lyrics. But before we go to the material, I will check your absence, and then I will call your name one by one. First, Okay, Asma Aminah. Oh, she's not here yet. yeah. Okay. And then Fitria Milenia. Presents, ma'am. Okay, thank you. And then Yuka Prasetyo. He's Oh, not here anymore. okay. Okay, and then uh, it is no problem. We go to the material. Before I tell you what about song lyric is, first of all, I will ask you some questions. Nia, have you ever know the definition of song or anything that you know about song? Songs. Um, I'm sorry, ma'am. You just asked me about the definition, yes? Yes, in your language, I mean, you can tell me anything that you think about the song. Maybe I would say that I love to listen to easy listening music. And I don't know what is the definition of song. Okay, So, then it is mean that you don't know yet about the definition of song, but actually you know lah about what is song and you ever heard about song like that, yeah? yeah, just a little, I mean. Okay. Okay, yoga is here. He's still connecting to the audio. And then now we will start to the next. I'm sorry, ma'am. Here's a little bit crowded because here's some people. No problem. Do you all can see the PPT? Yeah. And then yoga, uh, what do you know about song? Yoga, are you there? Yeah. What do you know about song? Okay. Okay, and then go to the material, the point material. I will explain to you about what is song, and then the purpose of song, the element, and then the language feature, and the example. Okay, first, what is song? Song is a composition of tone or voice in sequence, combination, and temporal relation to produce a musical composition that has unity and continuity. Jadi, so I use Indonesian ya to explain what the meaning. Jadi, lagu itu adalah komposisi dari nada atau suara dalam suatu keharmonisan yang dikombinasikan dan memiliki hubungan temporal untuk membuat atau memproduksi sebuah komposisi musik yang memiliki keunikan dan keberlanjutan atau bisa jadi hubungan antara satu dengan yang lain. Itu tujuan dari lagu. Jadi lagu itu digunakan untuk mengekspresikan perasaan, kemudian ide dalam dunia hiburan. Terus kemudian lagu juga dapat digunakan untuk mengantarkan kritik sosial. Dan yang ketiga, nilai moral
dalam lagu itu biasanya tersembunyi di dalam lirik-liriknya. Nah, sebelumnya di sini pasti semuanya sudah pernah menggunakan lagu untuk entah itu mengekspresikan kegembiraan, kemudian mengekspresikan kesedihan juga, marah, atau untuk hanya sekedar menghibur dan menggunakan waktu luang. Nah, itu adalah fungsi dari songs are used to express feeling. Gitu. Kemudian, untuk songs can be used to deliver social criticism. Nah, di sini lagu itu dapat digunakan untuk mengantarkan kritik sosial. Jadi, ada beberapa lagu yang memang dibuat untuk memberikan kritik sosial kepada masyarakat atau kepada lingkungan seperti itu. Contoh lagu yang memiliki kritik sosial itu kalau di bahasa Indonesia biasanya disampaikan oleh penyanyi Iwan Fals. Pasti tahu dong ya siapa Iwan Fals? Yes, ma'am. Oke, jadi kebanyakan lagunya beliau itu menyampaikan tentang kritik, entah itu kepada politik, sosial, terus ras, budaya, seperti itu juga. Nah, terus nilai moral itu tersembunyi di liriknya. Jadi kalau kita baca cerita teks narasi, itu kan kita bisa tahu nilai moralnya dari pesan amanat yang terdapat setelah kita membaca keseluruhan teks. Nah, tapi kalau lagu itu terdapat di liriknya, bisa di bagian ref atau mungkin di bagian chorus dan yang lain-lain. Nah, lanjut. Language features. Nah, language features of song, there is two. It is imagery and rhythm. Imagery is describes about feelings and emotions, and then rhythm is used to make a mood. Jadi yang pertama metafor. Metafor itu membandingkan dua hal yang mereka itu nggak sama, tapi ditujukan untuk mereka itu sebenarnya mempunyai sesuatu yang mirip pada umumnya gitu. Jadi sebenarnya duanya nggak sama gitu. Jadi misal ini ada teh ini sama satu teh lagi yang mungkin teh hitam. Kalau ini kan teh jasmine tea. Nah, teh jasmine tea ini sama teh hitam itu berbeda. Walaupun mereka sama-sama teh. Nah, di sini sama-sama teh itu adalah kesamaan dalam hal umum, tapi sebenarnya mereka berbeda karena mereka teh melati, satunya teh melati dan yang satunya teh hitam. Seperti itu. Kemudian ke structures. Structures of song, there is 6. Yang pertama intro. Intro or we know it is the beginning of the song. Jadi intro itu biasanya kayak awalan musik gitu yang duk gitu kayak gitu. Terus kemudian verse. Jadi verse itu is the introductory part to the chorus. Jadi verse itu adalah biasanya awal-awalan lagu yang dia udah ada liriknya. Kemudian dia penghubung untuk bukan penghubung ya, apa ya? Jadi ya lirik sebelum masuk ke chorus. Kemudian refrain. Refrain is switching from verse to chorus. Jadi biasanya nanti ada kayak senandung yang over gitu atau kalimat lain juga bisa ditambahkan untuk menjadi refrain. Kemudian chorus di sini adalah core parts usually the most memorable. Jadi chorus itu bagian inti dari sebuah lagu yang biasanya sangat diingat. Jadi kita bisa bilang itu adalah rap. Biasanya kalau di Indonesia itu kita bilangnya rap. Nah, kemudian bridge. Bridge is chorus link to the next chorus or to the coda. Jadi bridge ini adalah penghubung dari chorus ke chorus yang lain atau dari chorus ke coda. Coda itu adalah ending of song, jadi akhir dari lagu. Biasanya cuma diisi senandung biasa. Nah, di sini ada contohnya. Wait, I will remove this. Jadi di sini ada example of song-nya itu Trouble is a Friend from Lenka, by Lenka. Jadi dari kalian pernah dengerin lagu ini?
Pernah, tapi nggak hafal. Pernah. Oke. Aku takut lagu ini. Why? Lagu ini sangat menyenangkan. Karena terlalu cute. Oke. Oke, saya juga sebenarnya nggak hafal sih. Jadi sama ya Nia. Oke, tapi saya di sini nggak akan nyanyi ya, karena a little bit creepy if you hear me sing a song. Jadi langsung aja di sini saya akan coba kasih tahu. Jadi yang merah-merah ini, yang saya blok warna merah ini, itu adalah bagian chorus atau rap. Jadi di sini ada 2 chorus. Nah, ini adalah main chorus, sedangkan yang ini adalah chorus kedua. Nah, yang ini, so don't forget as you is on down the road, ini adalah bagian dari verse, gitu. Jadi dia yang menghubungkan, jadi dia permulaan sebelum masuk ke chorus. Gitu. Tapi dia juga bisa berarti refrain, karena dia menjembatani antara chorus yang di di back to chorus kedua, itu kan dia menjembatani antara chorus kedua dan chorus kedua ini dengan yang ini. Kemudian ini adalah yang dari oh how I had the way he makes me feel sampai oh I try, ini adalah coda dari ending of song. Sedangkan trouble he will find you know no matter where you go, ini adalah verse. Jadi yang pertama ini ada what the meaning of the title of this song, gitu. Jadi mungkin Nia atau Yoga bisa jawab. Nia, ma'am. Oke. The answer is C. Trouble always with us everywhere. Oke. Apa tuh artinya? Masalah tuh ya bakal selalu ada sama kita dimanapun. Oke, bagus. Great. Terus lanjut. Nomor 2 berarti Yoga ya. Yes. What the topic on this song about? D. Okay. Can you read the answer? We have to some trouble like your friend. Oke. Tahu artinya? Nggak tahu. Oke, nggak apa-apa. It is great. Terus? Kita mempunyai masalah. Bisa dibantu sama Nia. Teman kita. Ya, Nia bantu Nia. Ya, kita harus menganggap masalah itu kayak teman aja. Enggak. Iya, jadi di dalam lagu itu, itu adalah kita harus menganggap teman itu sebagai musuh itu. Yes. Walaupun masalah itu kadang bisa jadi hal yang kita benci, bisa jadi hal yang kita sukai. And then that is for today. Thank you for your attention, and I hope you can understand all the lesson today. Hope you will be a great student. Okay. Thank you. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am. Waalaikumsalam. Thank you, ma'am. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.